sampai pada langkah ke-6 yang perlu ibu perlukan atau ibu siapkan, yaitu buku pintar yang tadi sudah saya sampaikan, saya bagikan. Itu dilihat, silakan dibaca, berkelompok juga boleh, kita saling membantu sesama anggota KPM. Jadi di buku pintar itu ibu bisa melihat, nanti kita buat kelompok, di mana kelompok itu untuk bergabung dengan peserta lain lalu ditambahkan. Jadi ibu-ibu dari buku pintar itu nanti kita menyesuaikan dengan sesi 3 flipchart 3A, yaitu tentang manfaat bermain bagi anak. Bagi anak siapa? Bagi anak ibu KPM. Nah, bahwa di flipchart 3A ini berisi tentang yang pertama, manfaat bermain bagi anak itu mengasah kemampuan fisik anak. Jadi ketika anak kita sudah ingin berinteraksi, bermain dengan teman sebayanya, itu memiliki manfaat yang sangat dirasa oleh anak, yaitu fisiknya. Secara psikomotoriknya itu bisa aktif. Dan yang kedua, fisik seorang anak akan membuat anak itu sehat, tidak mudah terkena flu dan lain sebagainya. Dan yang kedua, di sini ada manfaat bagi anak, yaitu emosi. Ketika anak kita terbiasa bermain interaksi dengan teman sebayanya, yang pertama, anak akan merasa bahagia, berbeda dengan anak-anak ibu yang bermain gadget aja di rumah. Yang kedua, secara emosi belajar untuk mengekspresikan perasaan. Karena dari bermain dengan teman sebaya itu akan bisa meluapkan perasaannya, dan tentunya perlu diawasi oleh orang tua agar tidak menyalahi atau membuat kesalahan sehingga bertengkar. Yang ketiga, meningkatkan kedekatan hubungan anak dengan teman-teman bermainnya atau teman sebayanya. Dari sini akan muncul sikap solidaritas, sikap sosial, dan termasuk perhatian kepada lingkungan sekitar itu lebih peka. Dan yang ketiga, selain dari fisik, emosi, di sini ada cara berpikir ibu-ibu. Jadi kalau anak itu yang bermain dengan teman sebayanya di luar rumah, dalam artian interaksi langsung, itu akan memberikan pengetahuan baru. Kalau kita bandingkan dengan anak kita yang bermain dalam rumah, main HP, gadget aja, itu hanya itu aja yang pengetahuannya. Ya hanya tentang game itu aja. Kalau di luar rumah, dalam artian interaksi langsung dengan teman sebayanya, dia akan minimal mendapatkan pengetahuan baru tentang bahasa. Dari anak yang asli orang Madura bisa mengerti bahasa Jawa karena teman sebayanya dari orang Jawa. Itu salah satu contohnya. Yang kedua, belajar menyelesaikan permasalahan. Nah, dari situlah interaksi sosial itu memunculkan suatu solusi. Ketika anak interaksi sama teman sebayanya ada masalah, dia akan muncul solusi atau dari permasalahan itu dengan secara natural. Karena naluri dari anak itu interaksi langsung dengan teman sebayanya. Yang ketiga, belajar membuat keputusan. Yang tadi ketika menghadapi suatu masalah. Berbeda dengan anak yang hanya murung di dalam kamar saja, megang HP, main game, itu aja beda. Dan cara menyelesaikan itu berbeda. Yang keempat, mengembangkan kreativitas anak. Jadi ketika anak sudah interaksi langsung dengan teman sebayanya secara dunia nyata, dia akan memiliki kreativitas yang bermacam-macam. Entah itu melalui melihat dari temannya membuat mainan, contoh buat layangan, dia pasti akan memunculkan kreativitas dari benak pikirannya sehingga dia bisa mengaplikasikannya. Yang keempat, ini terhadap sosialnya. Nah ini, ketika anak bermain itu ada manfaatnya secara sosial, memberikan kesempatan mencoba hal baru. Jadi agar anak itu mampu beradaptasi atau menyesuaikan diri dalam masyarakat. Jadi dalam sosialnya itu, anak yang bermain langsung dan teman sebayanya itu memiliki manfaat yang sangat besar terhadap sosial, di mana anak akan lebih peka terhadap keadaan sosial di sekitar dan tidak akan mudah acuh tak acuh. Dalam artian egoisme itu akan sedikit-sedikit akan berpindah,
sehingga muncul kepekaan sosial, sehingga nantinya ketika dewasa anak itu akan memiliki keluasan dalam bergaul dan memiliki adaptasi yang sangat mudah. Apalagi zaman saat ini sudah godaannya begitu besar terkait gadget atau dunia digital. Yang terakhir ini ada secara bahasa. Ini tadi yang dari cara berpikir ini akan muncul dari bahasa ini. Nah, mengembangkan kemampuan berbahasa dan komunikasi. Jadi kalau anak ibu yang bermain HP dengan bermain teman sebayanya, interaksi sosial langsung di lapangan, itu akan mengembangkan kemampuannya, minimal kemampuan berbahasa dan cara mengungkapkan apa pendapatnya, apa yang ingin disampaikan. Itu memiliki 3 hal. Yang pertama, anak itu akan kaya akan perbendaharaan kata. Iya benar Bu ya. Yang kedua, cara komunikasi menyampaikan itu pasti akan ada kelebihannya. Dalam artian berbeda dengan anak yang hanya murung saja main game di kamar. Karena dia akan bisa membedakan, oh ini saya berbicara dengan orang yang lebih dewasa. Pasti dia akan memiliki cara komunikasi yang berbeda. Oke, ini saja dulu ya terkait Flipchart 3A. Sekarang kita melihat buku pintar mengasuh anak halaman 6 dan 7. Silakan ibu-ibu dibuka. Kita praktekkan nanti kemampuan bermain. Nah, setelah dari itu silakan ibu dilihat bahwa di buku pintar halaman 6 dan 7 itu ada praktek bermain. Silakan ibu nanti kita praktekkan dan silakan diterapkan di rumah kepada anak ibu masing-masing. Sudah ibu, kita mulai ya bermainnya. Kita lihat secara lihat di buku pintar itu seperti itu Bu ya, bahwa bermain itu intinya, saya bacakan ya, bahwa intinya bermain itu meningkatkan kesetaraan sosial dan meningkatkan kepekaan sosial terhadap lingkungan sekitar. Yang perlu diingatkan bahwa ibu-ibu di rumah merupakan memiliki peranan penting terhadap apa? Terhadap pengasuhan anak kita, dan karena itu memang tanggung jawab orang tua. Jadi ketika di rumah selain ibu-ibu sibuk dan aktivitasnya memasak, mencuci, belanja, itu ada tugas yang mulia, yaitu ibu dan bapak harus memberikan pengasuhan yang paling baik, karena itu adalah tanggung jawab kedua orang tua. Dan bagaimana untuk memberikan tanggung jawab yang mulia itu kepada anak, yaitu dengan komunikasi antara ibu dan bapak. Bagaimana caranya mempraktekkan dari materi tadi kita sampaikan tadi, termasuk di buku pintar itu, kita praktekkan di rumah dalam lingkup ruang keluarga kecil, karena itu nanti akan berdampak ketika anak kita sudah dewasa. Bagaimana ibu-ibu paham? Oke ya, intinya kita selalu terus memperhatikan perkembangan sosial anak kita, perkembangan akhlaknya lebih-lebih, karena kalau akhlak sudah tidak mumpuni untuk diperbaiki sejak dini, itu akan sulit ketika dewasa nanti. Oke, ibu-ibu, apakah sudah cukup? Ada yang tanyakan? Oke, kalau memang sudah tidak ada yang tanyakan, saya mengucapkan terima kasih atas waktunya untuk meluangkan, karena ibu-ibu KPM ini saya rasa sudah cukup sibuk di rumah dengan seabrek begitu banyak kegiatan aktivitas sebagai ibu rumah tangga. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga dengan pertemuan FDS kali ini dengan langkah 6 di sesi 3 dalam pola pengasuhan anak, semoga ibu-ibu bisa menerapkan dan bisa memberikan kenyamanan dalam keluarga. Oke, saya tutup pertemuan pada kali ini. Mari kita berdoa. Semoga sebelum kita berdoa, kita tepuk tangan dulu. Tepuk hebat. Terima kasih. Semoga apa yang kita dapatkan pada kali ini, ilmu pada pertemuan kali ini
ibu-ibu bisa menerapkan dan bisa menjadikan bekal untuk ilmu yang bermanfaat sehingga nanti diterapkan di rumah masing-masing. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Berikanlah keluarga yang sesuai dengan tuntunan-Mu dan berikanlah kekuatan kepada kedua orang tua kami untuk